Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosalia Anlon Hular, NIM 1803030092, kelas Sosiologi B semester 5. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah tentang konflik tanah di Besipae. Yang pertama, konflik sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun rumah. Konflik juga dapat menjadi hal yang positif apabila dapat dikontrol, namun konflik juga bisa menjadi hal yang buruk jika semakin banyak provokasi dari kedua pihak sehingga dapat menyebabkan perselisihan. Di negara Indonesia, konflik banyak sekali terjadi, terutama karena masalah agama dan politik. Terkadang konflik tersebut dapat membuat terjadinya perselisihan antara dua pihak yang dapat merusak perdamaian dan mempengaruhi masyarakat sekitar. Konflik yang dapat memicu perkelahian adalah karena adanya provokasi atau salah paham terhadap suatu kalimat yang diucapkan, sehingga dapat terjadi aksi protes atau perkelahian. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Bubau yang terdiri dari Vetor Nabuasa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Bubau dengan luas wilayah 2.674 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Bubau ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Bubau merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan Kio yang berarti larangan. Sejak itu masyarakat adat Bubau melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara onen tekio atau berdoa buka larangan. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Bubau untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Bubau berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antara negara dan masyarakat adat Bubau sebagai pemilik hutan adat. Pada tahun 1987, tanah itu kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Bubau membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di belukar masyarakat sendiri. Namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Kontrak lahan masyarakat adat Bubau Besipae NTT terus berlanjut dan kian memanas. Konflik yang terjadi di hutan adat Bubau adalah konflik panjang yang bermula sejak tahun 1982 seiring proyek percontohan intensifikasi peternakan Besipae atau penggemukan sapi. Kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu. Usai kontrak pinjam lahan itu habis setelah 5 tahun, keinginan pemerintah untuk kembali memperpanjang kontrak untuk memanfaatkan lahan di sana mendapatkan penolakan
mendapatkan penolakan dari masyarakat. Penolakan itu berbuntut pada ambil alih hutan adat Pubau oleh masyarakat oleh pemerintah melalui sertifikat hak pakai nomor 00001 yang terbit pada tanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi. Bahwa sejumlah warga yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah adalah masyarakat pendatang di daerah hutan adat Pubau, sementara masyarakat adat justru menerima dan mendukung secara rencana pemerintah yang kembali ingin memanfaatkan lahan tersebut. Jadi pemilik tanah itu sangat senang karena pemerintah mau mengembangkan potensi di sana. Namun sejumlah orang yang dari dulu tinggal di situ tapi bukan pemilik, mereka tidak rela kalau Pemprov mengembangkan lahan itu. Penyebab terjadinya konflik tanah yang terjadi di Besipai berdasarkan data-data yang ada. Sengketa hutan adat Pubau yang meliputi desa Linamutu, Mio, dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakat adat Besipai untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubau. Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Besipai, menjelaskan konflik lahan bermula pada tahun 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan peminjaman lahan masyarakat adat. Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat. Dalam perjalanan tidak tahu menahu ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah disertifikat hak pakai dan luasnya tidak tanggung-tanggung 3.700 hektar area. Perda Kalimantan Tengah izin masyarakat adat bakar lahan pegiat siapa masyarakat adat, rusak perhitungan tanah, polisi tembak warga di Sumba Barat. Nikodemus Manau, salah satu tokoh adat Besipai, menjelaskan pada tahun 1982 pemerintah Australia menghendaki 6.000 hektar area lahan untuk peternakan sapi tersebut. Namun karena hutan adat Pubau hanya seluas 2.671 hektar area, maka tetua adat pada saat itu sepakat untuk memasukkan belukar dan pekarangan masyarakat sehingga genap 6.000 hektar area, jelas Nikodemus. Namun pada tahun 1985 pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Pubau yang meliputi desa Linamutu, Mio, dan Oe Ekam. Tanggapan pemerintah tentang kasus tersebut. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menilai semua pihak penghentian upaya memprovokasi terhadap masyarakat Pubau dalam persoalan lahan di Besipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami menghimbau pihak-pihak yang melakukan provokasi terhadap masyarakat Besipai untuk hentikan upaya provokasi kita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilit Laskodat melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelam di Kupang. Ia berharap pihak-pihak yang mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Pubau Besipai agar menghentikan upaya provokasi di balik konflik yang terjadi. Marius mengajak mereka untuk melihat tujuan pemerintah NTT membangun Besipai dan aspek kesejahteraan rakyat, karena daerah itu akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru bagi provinsi berbasis kepulauan ini. Juga melihatkan secara sepotong-sepotong terhadap pembangunan di Besipai. Mari kita melihat secara
komprehensif niat baik pemerintah membangun Besipai adalah untuk mementing kesejahteraan rakyat, kata Marius. Akibat dari fakta yang terjadi seputaran kasus tersebut. Yang pertama, penggusuran rumah di lahan adat. Masyarakat adat Besipai di Kabupaten Timur Tengah Selatan melaporkan penggusuran rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, adanya tindakan represif. Yang ketiga, bantahan Pramfos NTT. Yang keempat, menimbulkan kecaman. Yang kelima, mendapatkan intimidasi setelah baju adat dipakai Jokowi. Sekian penjelasan saya tentang konflik tanah di Besipai dan terima kasih.